Lampunya masih banyak yang kosong, kita isi dulu ya di tengah-tengah sini. Boleh maju ke depan. Silakan berikan jabat tangan, senyum yang hangat, katakan Tuhan Yesus mengasihi saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mohon maaf ibadahnya sedikit terlambat karena cuaca. Saya persilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Kami boleh ada pada sore hari ini Tuhan, dan kami boleh sampai di tempat ini Bapa. Kami boleh bersatu hati. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau. Bertahtalah Tuhan di atas puji-pujian kami. Bertahtalah Tuhan di atas kehidupan kami. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami untuk kami boleh datang padamu Bapa. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan penyertaan yang kudus Tuhan. Kami tolak intervensi kuasa iblis dalam bentuk apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami pada sore hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, dan kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan.
perasaan setiap puji-pujian kami. Ada ucapan syukur yang mengalir mengular di dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus mengalir dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap beban-beban kehidupan kami Tuhan, Kau yang angkat, Kau yang berikan keringanan Tuhan, Kau yang sembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat puji-pujian dinaikkan, saat penyembahan dinaikkan, kami percaya dan kuasa Roh Kudus bekerja penuh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami pegang janji-Mu Tuhan, ada kuasa Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami pada sore hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memiliki hati yang menyembah. Kami mau Bapa penuhkan kehidupan kami dengan syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau Allah yang Kau Allah yang layak untuk disembah, dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Kami mau bersuka cita Tuhan karena Kau baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semuanya siap untuk memuji Tuhan sama-sama, katakan amin, haleluya. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau sedikit bergerak ya, kita tetap bangkit berdiri. Haleluya. Nyanyi bagi Dia. Kita mau gerakkan badan kita mau gerakkan kaki dan tangan kita untuk memuji Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Haleluya. Kita siap buat terbang bersama Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan firman-Mu Tuhan kita bagikan.
Dan untuk anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Mari adik-adik. Yesus sayang semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Dari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah aku dengan firman-Mu. Urapi aku dengan Roh Kudus-Mu. Pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Lindungi aku dari kuasa jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.
kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan bagi kami. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan, dan kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan. Sore hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, dan biarlah apa yang kami pelajari menjadi dasar dan kekuatan bagi iman kami, menjadi makanan rohani kami yang membuat kami terbangun, membuat kami kuat dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ini dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam pertolongan daripada Tuhan, biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan kami percaya kuasa-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Ya, dari kehidupan orang percaya adalah pilar firman Tuhan. Ya. Apalagi hari-hari ini hari-hari yang orang itu tidak terlalu penting rasanya. Firman Tuhan itu menjadi sesuatu hal yang tidak terlalu penting. Hal-hal rohani itu seperti sesuatu hal yang tidak terlalu penting. Dan itu memang situasi dan kondisinya akan terjadi seperti itu. Orang akan diperhadapkan pada hal-hal duniawi yang lebih menyenangkan secara daging, ya kan? Seperti yang tadi pagi Ibu Suti sampaikan, roh memang penurit, tetapi daging lemah, ya kan? Kenapa kok daging kenapa kok bisa daging itu lebih kuat daripada roh? Kenapa? Saya gambarkan seperti ini. Kalau mau adu domba gitu kan, antara domba putih dan domba hitam. Domba putih ini dia dikasih makan banyak-banyak. Satu hari sebelum pertandingan, domba putih ini dikasih makan banyak. Domba yang hitam gak dikasih makan. Ketika adu domba, mana yang menang? Kenapa? Dikasih makan banyak-banyak. Sama dengan kehidupan daging dan roh, ya kan? Kenapa roh itu penurut tetapi daging lemah? Terus kenapa daging itu bisa menjadi kuat? Karena seringkali daging itu yang diberi lebih banyak makan, ya kan? Kita seringkali dipuaskan oleh keinginan daging kita sampai keinginan roh terabaikan. Betul, ya. Keinginan roh itu terabaikan. Coba saudara bayangkan, saya dulu orang yang paling susah untuk menikmati makanan yang asin dan pedas. Ya, lidah saya ini lidah Jawa. Jadi sangat lekat sekali lidah Jawa itu dengan yang namanya manis, ya kan? Sampai pelayanan di Sumatera diperhadapkanlah dengan yang namanya asin dan pedas. Itu butuh waktu, butuh penyesuaian, ya. Dan itu butuh, istilahnya dipaksa gitu kan. Mau nggak mau harus makan itu karena nggak ada yang lain, ya kan? Mau nggak mau itu yang harus dinikmati. Akhirnya lama-kelamaan bisa menikmati, ya. Nah itu sama dengan kehidupan di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara supaya kehidupan daging kita menjadi kemudian tidak menguasai keinginan roh kita? Ya kita paksakan memang. Kita harus berjuang untuk menikmati hal-hal yang rohani itu. Ya. Harus memaksa diri di situ. Harus mendisiplin diri di situ. Ya, supaya kita memiliki kesukaan secara. Dan hal yang pertama yang harus kita sukai supaya menjadi pilar di dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan. Ya. Yang pertama. Lalu yang kedua, pilar yang kedua adalah pilar Roh Kudus. Ya kan? Boleh dibacakan? Nah, kelihatan? Pak Reno bacakan. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Ini sesuatu hal yang
luar biasa bagaimana Roh Kudus menjadi pilar penting di dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini sesuatu hal yang Tuhan kerjakan secara luar biasa dalam kehidupan kita. Yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh yang menyampaikan, membimbing, mengingatkan, membawa hidup kita kepada kebenaran yang Tuhan mau. Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan, ya kan? Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran firman. Sehingga ketika ada orang berkata, oh ini dari Roh Kudus, cek bertentangan dengan firman Tuhan atau enggak. Kalau dia itu bertentangan dengan firman Tuhan, pasti bukan dari Roh Kudus, mungkin keinginan pribadi, ya kan? Itu makanya hati-hati dengan orang-orang yang berkata, oh Tuhan perintahkan aku untuk menjadi pacarmu, gitu kan? Hati-hati, ya kan? Ngomong balik sama orang yang bilang, saya tunggu perkataan yang sama, Roh yang sama ngomong sama saya. Kalau Roh yang sama tidak ngomong, itu bukan daripada Roh Kudus, ya kan? Iya, bahaya dengan orang yang berkata bahwa ini dari Roh Kudus tetapi bertentangan dengan firman Tuhan, itu nggak bisa. Segala sesuatu yang daripada Roh itu sejalan dengan firman Tuhan, karena dia akan memimpin kepada seluruh kebenaran yang daripada kebenaran daripada Tuhan, ya kan? Misalkan seperti ini, kalau firman Tuhan katakan ampunilah orang yang berbuat jahat kepadamu, ya kan? Dan ada dalam hati saudara rasanya pengen membalas, itu Roh Tuhan bukan? Bukan. Ya itu hal yang sedikit gampang ya untuk dibedakan. Ini Roh Tuhan atau bukan Roh Tuhan, itu gampang ya seperti itu. Tapi kalau pada kasus seperti ini, pada kasus di mana saudara tidak memiliki uang gitu yang cukup banyak, mungkin hanya uang satu-satunya, ya kan? Lalu tiba-tiba diperhadapkan dengan orang yang membutuhkan uang. Nah itu kadang-kala kita bingung, kita berdoa, Tuhan apa yang harus aku lakukan, gitu kan? Dalam tanganku cuma punya uang 100.000, lalu Tuhan berkata kasihkan 100.000 itu. Nah itu pikiran kita bisa menjadi bimbang, ini betul nggak daripada Roh Kudus, daripada Roh Tuhan atau gimana ini, gitu kan? Tetapi ketika kita melakukan daripada Roh Tuhan, yang pertama, ketika Roh Tuhan itu memimpin hidup kita, yang pertama dia pasti tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, ketika kita melakukan itu pasti ada damai, ada sukacita, ya. Itu yang harus kita lihat. Dan Roh Tuhan menjadi penting, dan itu menjadi pilar yang kedua. Dikatakan bahwa sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara bisa bayangkan enggak, kalau seandainya saya bisa mengerti roh saudara. Misalkan nih saya bisa mengerti rohnya Reno, kira-kira saudara apa yang akan terjadi? Kalau saya bisa mengerti rohnya Reno, segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi, ya. Apa yang dia pikirkan, apa yang dalam kehidupannya, apa yang tersembunyi dalam hidupnya, itu tidak ada yang tersembunyi. Nah, Roh Kudus dia mengerti Allah. Roh Kudus itu kan Roh Allah sendiri, jadi ia mengerti apa yang Tuhan mau, dan ia berkata-kata kepada kita, ini loh yang Tuhan mau. Nah itu Roh Kudus. Itu makanya ketika kehidupan kita dalam pimpinan yang daripada Roh Kudus, itu artinya hidup kita dipimpin dalam keselarasan yang daripada Tuhan, ya kan? Ada dua hal yang menjadi pertentangan memang di dalam kehidupan orang percaya: hidup menurut daging atau hidup menurut roh, ya kan? Hidup menurut daging, kita akan mengikuti segala sesuatu dalam kedagingan. Hidup menurut roh, kita akan menuruti apa yang Roh Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita.
Tetapi ketika kita menuruti keinginan roh, maka endingnya atau akhirnya dikatakan bahwa tetapi keinginan daging ialah maut, tetapi keinginan roh ialah hidup. Ya, kita akan dipimpin kepada hidup